Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Dan mari kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya. Dan teristimewa pada saat ini yang sangat menggembirakan untuk hamba-hamba yang beriman adalah bahwa kita masih disampaikan dan dipertemukan oleh Allah dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan di tahun ini. Teriring pula salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuan dari ibadah puasa yang dilakukan itu adalah untuk membentuk karakter sebagai orang yang bertakwa. Ini telah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa merupakan salah satu amal di antara amal-amal soleh yang lainnya yang sangat urgen untuk mengantarkan seorang yang beriman kepada derajat ketakwaan. Bagaimana cara puasa bisa membentuk karakter seseorang yang beriman sebagai seorang yang bertakwa? Di antaranya adalah, yang pertama, dengan puasa itu seseorang dilarang untuk makan dan minum mulai sejak waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib atau waktu kita disunnahkan untuk berbuka. Dan biasanya pada waktu siang hari, tubuh manusia membutuhkan energi yang cukup banyak untuk beraktivitas. Dan salah satu sumber energi yang utama itu adalah berasal dari makanan dan minuman. Sementara ibadah puasa melarang kita untuk makan dan minum di siang hari. Karena kalau kita makan dan minum di siang hari, jelas puasa kita akan batal. Sehingga ketika pada waktu siang hari itu tubuh kita tidak mendapatkan energi melalui makanan dan minuman, maka hal itu bisa menyebabkan melemahnya dorongan syahwat. Dan apabila dorongan syahwat sudah melemah, maka dorongan untuk berbuat maksiat pun juga akan melemah. Karena syahwat adalah sumber dan awal dari semua maksiat dan keburukan. Berarti puasa itu dapat membentengi kita dari berbuat maksiat dan keburukan lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW
As-siyamu junnat. Puasa adalah perisai. Hadis riwayat An-Nasa'i dan riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, puasa akan melatih seseorang untuk menjadi kuat, sabar, dan ikhlas. Hal ini akan mendorong seseorang untuk meninggalkan dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, orang yang punya sifat pemarah, maka dia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk menahan amarahnya ketika ia berpuasa. Karena kalau sekiranya di saat dia berpuasa itu dia tidak mampu menahan amarahnya atau emosinya, jelas puasanya akan rusak atau puasanya akan batal. Karena menahan amarah atau emosi itu adalah karakter dari orang yang bertakwa. Dan ini pun telah diterangkan di dalam Al-Quran bahwa salah satu kriteria atau karakter dari orang yang bertakwa itu adalah al-kazimin al-ghaiz, yaitu orang yang mampu menahan emosinya. Kemudian ada lagi contoh yang lain, yaitu bagaimana pengaruh puasa terhadap orang yang punya kebiasaan merokok. Ketika orang yang punya kebiasaan merokok, di saat dia punya keinginan untuk merokok, dia sangat sulit untuk menghentikan. Dia sangat sulit untuk menahan keinginannya untuk merokok tersebut. Tetapi yang luar biasa, jika orang yang punya kebiasaan merokok itu di bulan Ramadan dia menjalankan ibadah puasa, biasanya dia akan berusaha sekuatnya untuk menahan dirinya untuk tidak merokok selama ia berpuasa. Dan dia akan sabar menunggu sampai datangnya waktu berbuka. Karena di waktu itulah ia baru boleh untuk merokok. Seandainya dia merokok di waktu dia berpuasa, jelas puasanya pasti akan batal. Jadi di sini kita melihat dan merasakan kekuatan daripada puasa itu. Dengan puasa, orang yang punya suatu kebiasaan mampu untuk meninggalkan kebiasaannya itu karena dia tahu kebiasaannya itu akan membatalkan puasanya. Jadi, karena ia ingin mempertahankan ibadah puasanya, maka ia rela, sabar, dan kuat untuk menahan, untuk tidak merokok ketika ia berpuasa itu. Luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa berasal dari kata waqa, yaqi, dan wiqayatan yang berarti perlindungan. Jadi takwa berarti melindungi diri dari kejahatan dan kemaksiatan serta memelihara diri dalam nilai-nilai kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sedangkan menurut Ubay bin Ka'ab bahwa hakikat takwa itu adalah hati-hati, karena Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay tentang apa itu takwa. Tidaklah kita menjadi patuh dan taat kepada Allah kecuali semata-mata hanya karena mengharapkan ridho dan rahmatnya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk mendapatkan derajat takwa itu? Di antara alasannya adalah yang pertama, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Yang kedua, bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah juga berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Dan yang ketiga, bahwa yang akan memasuki surga itu adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, takwa merupakan tujuan utama bagi kita di dalam setiap pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan apa yang telah Ia perintahkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi hamba-hamba yang selalu berhati-hati di dalam kehidupan kita, berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati di dalam berbicara, di dalam melakukan sesuatu pekerjaan, karena kita takut, kita khawatir kalau sekiranya pekerjaan kita tanpa ada kehati-hatian akan menjerumuskan kita kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian saja tausiah kita pada kesempatan ini. Insyaallah di lain waktu akan kita sambung lagi dalam materi yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.